kalau nggak salah kemarin itu hari terakhir reses anggota dewan untuk periode saat ini. Sebelum masuk ke pertanyaan-pertanyaan cukup penting, saya ingin tahu Pak Ustadz reses di mana saja dan di berapa titik. Ya, baik, terima kasih. Alhamdulillah, kemarin sejak tanggal 10 sampai tanggal 17 Februari, kita melaksanakan reses di 12 titik, meliputi 9 kecamatan yang ada di Dapil 5. Ya, meliputi Laka Santri, Wiyung, Duku Pakis, kemudian Karangpilang, Sabikrep, Tandes, Asamrowo, Benowo, dan Pakal. Di sana kita menggali banyak informasi kepada masyarakat. Ya, salah satunya adalah dalam masalah posyandu keluarga yang ini menjadi juga andalan program pemerintah yang dilaksanakan berbasis RW. Nah, ini adalah program yang sebenarnya cukup baik, hanya masih perlu mendapatkan perhatian serius dari pemerintah khusus dalam masalah penyiapan anggaran pelayanan posyandu keluarga di berbasis RW tersebut, seperti itu. Ya, dari sekian banyak aspirasi tentunya 12 titik kan tentunya aspirasinya beragam ya, San. Ya. Kira-kira yang menurut Ustadz sendiri yang sangat krusial, isu apa aja, Pak Ustadz? Ya, yang pertama adalah isu keadilan dalam mendapatkan sekolah bagi masyarakat Surabaya. Jangan sampai ketika ada kelurahan yang di sana tidak ada sekolah negeri misalkan, akhirnya kesulitan anaknya mendapatkan sekolah di sekolah-sekolah negeri yang ada di kota Surabaya, seperti itu. Kemudian yang kedua adalah isu berkaitan dengan kesehatan. Dengan adanya pembatasan oleh BPJS tentang 144 diagnosa layanan yang dikembalikan kepada Paskes primer atau Puskesmas dan Paskes tingkat 1, ini juga menyebabkan masyarakat akhirnya mendapatkan sedikit masalah dalam masalah layanan kesehatan. Ini tentunya harus direspon oleh pemerintah kota Surabaya supaya puskesmas betul-betul disiapkan untuk mampu melayani masyarakat yang membutuhkan layanan 144 diagnosa penyakit yang terjadi di masyarakat. Salah satunya yang sering terjadi adalah demam berdarah. Demam berdarah ini bagaimana puskesmas dan paskes primer yang melayani masyarakat harus menyiapkan tenaganya, fasilitasnya, kemudian semua yang berkaitan dengan layanan penyakit dari demam berdarah ini bisa ditangani di Paskes tingkat 1 dan juga menyiapkan standar prosedur rujukan. Kalau seandainya terjadi sakit lebih lanjut, itu dirujuk segera ke rumah sakit yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan, seperti itu. Dan juga yang menjadi inti daripada problem itu adalah bagaimana puskesmas yang awalnya mengedepankan layanan promotif dan preventif menjadi sekarang harus mempersiapkan untuk bisa layanan secara kuratif, termasuk juga puskesmas 100% harus bisa buka 24 jam untuk melayani masyarakat kota Surabaya. Seperti Ya, itu. isu barusan antara pendidikan dan kesehatan tentu pemerintah kan sudah melakukan berbagai perbaikan. Bagaimana respon masyarakat waktu reses terkait dengan pelayanan masyarakat di dua sisi itu? Ya, yang paling penting adalah yang pertama sekali itu adalah bagaimana standar penerimaan murid baru yang sekarang namanya menjadi kembali SPMB. Nah, agar masyarakat banyak memberikan masukan, pertama adalah agar zonasi ini tidak terlalu banyak porsi untuk memasukkan siswa masuk ke dalam sekolah. Bahkan beberapa masyarakat menyampaikan kalau perlu zonasi dihilangkan, seperti itu. Kemudian yang kedua adalah berkaitan dengan sarana prasarana pendidikan yang kebetulan anaknya tidak masuk dan tidak mendapatkan sekolah negeri. Agar pemerintah juga bisa memberikan dan mengalokasikan anggaran untuk sekolah swasta bagi masyarakat yang membutuhkan supaya mereka tidak kesulitan dalam mengakses sekolah-sekolah swasta. Yang ketiga adalah masalah transportasi. Masalah transportasi ini masyarakat sudah menghitung. Katakanlah kalau misalkan jarak antar rumah ke tempat sekolah itu agak jauh, biasanya membutuhkan
uang untuk kebutuhan transportasi sekitar 20.000 sehari. Jadi kurang lebih membutuhkan 600.000 dalam 1 bulan. Ini banyak yang memberatkan masyarakat juga dalam masalah transportasi dari mulai rumah sampai ke sekolah seperti itu. Sehingga pendidikan harus berkualitas juga berkaitan dengan mengevaluasi daripada kurikulum yang saat ini dilakukan sebagai kurikulum merdeka untuk dilakukan pendalaman dan untuk dilakukan kembali bagaimana kurikulum itu bisa berdampak kepada karakter masyarakat Indonesia khususnya di segmen sekolah dasar, sekolah menengah pertama maupun sekolah menengah atas. Setelah banyak mendengar aspirasi dari masyarakat, Ya. apa sikap anggota DPRD yang sebagai wakil rakyat menindaklanjuti kebutuhan-kebutuhan masyarakat? Ya, pertama terutama dalam masalah pendidikan dan kesehatan, kami mendorong pemerintah untuk tetap menjaga anggaran berkaitan dengan pendidikan dan kesehatan walaupun ada efisiensi. Efisiensi tidak berdampak kepada layanan-layanan yang berkaitan dengan hajat hidup orang banyak, terutama dalam masalah pendidikan dan masalah kesehatan seperti itu. Kemudian yang kedua, agar memperhatikan fasilitas-fasilitas yang berkaitan dengan kebutuhan tersebut. Misalkan ada namanya sekarang posyandu keluarga. Posyandu keluarga ini sangat bagus programnya, bahkan ini bisa membantu pola hidup masyarakat. Tetapi dari sisi fasilitas masih sangat kurang. Sebagai contoh, kami menemukan dan juga masukan-masukan dari masyarakat, baik itu kader KSA, baik itu kader Posga, ataupun kader-kader yang lain, PKK dan sebagainya, bahwa banyak mereka yang swadaya sendiri dalam mengadakan alat-alat kesehatan yang dilaksanakan di posga-posga yang dilaksanakan di Balai RW tersebut. Termasuk juga perhatian pemerintah terhadap Balai RW, di mana sekarang layanan publik itu kan banyak berbasis RW selain di kelurahan. Ketika masuk ke ranah RW, maka pemerintah kota harus memperhatikan kondisi RW yang ada di kota Surabaya ini agar layak digunakan untuk melakukan layanan publik kepada masyarakat. Baik di sisi luasnya, aksesnya, kemudian masyarakat dalam menjangkau letak-letak layanan publik kepada masyarakat tersebut. Seperti itu. Semua aspirasi barusan yang disampaikan Ustadz itu tentu untuk merealisasikan kan membutuhkan anggaran. Ya. Bagaimana sebagai wakil rakyat Pak Ustadz memperjuangkan anggaran yang dibutuhkan masyarakat? Ya, tentunya saya sebagai badan anggaran akan berkoordinasi dengan semua rekan-rekan anggota DPRD yang ada di badan anggaran, dan kalau perlu mengusulkan bahwa setiap anggaran yang berkaitan dengan hajat hidup orang banyak dan kepentingan umum maka tidak boleh dikurangi, kecuali yang hal berkaitan dengan sekunder, yang berkaitan dengan tambahan-tambahan itu masih bisa dipertimbangkan untuk diefisiensikan. Yang kedua, kita akan menyampaikan kepada wali kota Surabaya ataupun juga teman-teman dinas terkait berkaitan dengan kegiatan tersebut harus bisa mampu mengefektifkan dan memproduktifkan semua anggaran yang ada dialokasikan setiap dinas terkait tersebut untuk mengena dan tepat sasaran kepada masyarakat kota Surabaya. Yang terakhir Pak Ustadz, kira-kira dalam waktu dekat prioritas yang persoalan masyarakat yang harus diprioritaskan apa Pak Ustadz? Ya, tetap yang terpenting adalah masalah keadilan masyarakat dalam memperoleh pendidikan. Yang kedua adalah kemudahan masyarakat dalam memperoleh akses kesehatan. Yang ketiga adalah bagaimana masyarakat memiliki tempat tinggal yang layak di kota Surabaya ini, termasuk bagaimana mendapatkan air bersih, kemudian bagaimana kenyamanan tinggal, dan juga ekosistem kehidupan yang membuat masyarakat umur harapan hidupnya semakin meningkat, dan bagaimana masyarakat juga bisa mempertahankan keberlangsungan di dalam bersosialisasi dengan masyarakat. Oke, terima kasih Pak Ustadz.